amrihi li'annahu mana'a min tasrifihi fi ta'ati maulahu bimutaba'ati syahwatihi wa tashyili munahu ilahi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu masih ada yang lalu syarah dari kata hikmah yang artinya siapa yang usianya diberkahi maka dalam waktu singkat ia mendapat anugerah Allah yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata dan tidak bisa dijangkau dengan isyarat. Yang lalu sudah dijelaskan sebagian daripada syarahnya, kemudian lanjutan. Wazarratu min amalil qulubi afdalu min amsalil jibali min amalil jawari. Amal hati yang seberat zarrah yaitu lebih afdal dibanding daripada amal anggota badan yang sebesar gunung. Jadi sini ada a'malul qulubi dan ada a'malul jawarih. Amalul qulub yaitu kerjanya hati. Dan ada kerjanya anggota badan. Kerjanya hati dikatakan di sini meskipun kalau dibandingkan dengan kerja amalnya anggota badan diibaratkan sebesar zarrah. Zarrah itu benda yang terkecil. Itu jauh lebih afdal, lebih mulia dibanding dengan amalnya anggota badan meskipun sebesar gunung. Berarti maksudnya begini, sebesar zarrah amal hati, berarti itu namanya ikhlas. Artinya ikhlas. Meskipun besar atau banyak amal-amal yang dilakukan anggota badan, tapi tidak tembus dengan hati, itu boleh dikata itu bahkan itu tidak diterima. Amal yang tidak ikhlas. Ikhlas itu adalah kerjanya hati. Kerjanya hati. Jadi umpamanya kalau kita sholat kemudian disertai dengan tembus dengan hati, bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar bacaan, tapi hadir hati kita bersama Allah, itulah yang paling tinggi atau yang paling afdal. Wal amalu ma'al ma'rifati laisa kal amali ma'al jahli. Beramal disertai dengan ma'rifah kepada Allah tidak sama dengan beramal tanpa ma'rifah. Saya ulangi, beramal disertai ma'rifah itu tidak sama dengan beramal tanpa ma'rifah. Wa dzalika ma'lum, ini semuanya sudah diketahui, pasti diketahui semua. Itu sesuatu yang ma'lum. Kemudian lanjutlah wa sababul barakati fil umuri wa tafarruqu minasy syawagil wasyawagil. Sebab berberkahnya umur ialah mengosongkan diri dari segala kesibukan-kesibukan dan halangan-halangan. Mau menjadi umurnya berkah, jangan terlalu banyak kesibukan. Kosongkan diri dari kesibukan-kesibukan dan halangan-halangan. Karena faman kathurat syawagilhu wa syawagibu la barakata fi umurih. Karena siapa orang terlalu banyak kesibukannya, halangan-halangannya, maka tidak akan mendapatkan barakah pada umurnya. Orang yang terlalu sibuk,
banyak halangan-halangan, maka umumnya tidak akan mendapatkan barakah. Kenapa? Li'annahu mana min tasrifi fi ta'ati maulahu bi mutaba'ati syahawati wa taslimunahu. Karena dia terhalang untuk mengatur, untuk memperbaiki ketaatannya kepada Allah karena mengikuti keinginan-keinginan nafsunya dan hanya karena ingin mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jadi katanya banyak kesibukan tidak akan mendapatkan berkah pada umur. Kenapa? Karena dengan kesibukan itu dia menghalangi untuk memperbaiki ketaatannya kepada Allah. Karena kalau orang sibuk itu artinya sibuk urusan-urusan selain ibadah, itu karena bimutaba'ati syahawati wa taslimuna, karena hanya mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya dan mengejar cita-cita keinginan-keinginannya. Wa man tafarraga min asy-syawagili wa lam yaqbal ala maulahu fa huwa mahzulun masrufun an tariq istiqamatihi wa hudahu. Siapa orang kosong dari kesibukan-kesibukan lalu tidak menghadap menuju Allah, maka dia orang akan mendapatkan kekecewaan dan dia akan menyimpang dari jalan istiqamahnya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang tadi katakan orang sibuk, penuh kesibukan, maka itu umurnya tidak akan mendapat barakah. Nah, ada juga orang tidak banyak kesibukannya, tetapi tidak memenuhi, tidak mengisi kekosongannya itu dengan menghadap menuju kepada Allah. Jadi kalau tadi orang tidak melakukan ketaatan kan memang sibuk, tapi ada orang tidak sibuk tapi tidak mengisi kekosongannya itu dengan menghadap kepada Allah, maka itu namanya mahzulun, orang akan mendapatkan kekecewaan dan dia akan menyimpang dari jalan istiqamahnya. Dia tidak akan istiqamah dan tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam kata hikmah berikutnya, al-huzlanu kullal huzlani, al-huzlanu kullul huzlani an tatafarraga minasy-syawagili thumma la tatawajjahu ilaihi wa taqillu awaiquka thumma la tarhalu ilaihi. Betapa mengecewakan bila engkau terbebas dari kesibukan tetapi tak jua menghadap kepadanya, atau bila engkau hanya mendapat sedikit rintangan tetapi tak jua kamu beranjak menujunya. Kekecewaan katanya, betapa kekecewaannya bila engkau terbebas dari kesibukan, sudah tidak banyak kesibukannya, tapi juga tidak menghadap kepada Allah. Atau bila engkau hanya mendapat sedikit rintangan, tetapi juga tidak beranjak menujunya. Jadi ada orang banyak kesibukannya, ada sedikit kesibukannya, ada malah tidak ada kesibukannya. Idza qallat syawagiluka fil zahiri wa awaiquka fil batini thumma lam tatawajja ilaihi fi zahirika wa lam tarhal ilaihi fi batinika fa huwa alamatu ghayatil huzlanil kabir. Apabila kesibukanmu tidak banyak, sedikit dari segi lahiriah. Segi lahiriah kita tidak banyak kesibukan. Kemudian awaiquka juga sedikit saja halangan dari segi batin. Dari segi batin tidak banyak halangan-halangan. Lalu summa lam tatawajja ilaihi fi dhahirika. Kemudian kamu tidak menuju kepada Allah dalam
segi zahiriamu, juga kamu tidak berangkat kepadanya dari segi lahir, dari segi batiniamu. Artinya anggota badan kita tidak bergerak, hati kita tidak juga menuju kepada Allah, maka fahuwa alamatu ghayatil huzlanil kabir. Itulah tanda kekecewaan yang paling besar. Tanda kerugian yang paling besar. Tidak banyak kesibukannya secara lahiriah, dan juga tidak ada halangan dari segi batini hatinya. Tidak ada halangan-halangan untuk itu. Tapi ia tidak menuju kepada Allah, maka itu tanda orang yang paling kecewa, paling merugi. Lianna jullan nasi ma habasun tawajjuh ila Allah illa kathrata syawagil al-hissiyah. Karena kebanyakan manusia tidak ada yang menghalanginya menuju kepada Allah kecuali disebabkan karena banyaknya kesibukannya yang secara lahiriah. Itu kebanyakan manusia yang banyak menghalanginya untuk menghadap menuju kepada Allah karena terlalu banyak kesibukannya. Terlalu sibuk. Tidak ada waktu. Sibuk kenapa sibuk? Selalu waktu yang dikambing hitamkan. Sibuk. Kan tidak ada waktu. Jadi fashtagalat jawarum bi khidmatid dunya, maka menyibukkan anggota badannya dengan hanya urusan dunia siang dan malam. Maka dia tadi itu kerjanya hanya menyibukkan anggota badannya bi khidmatid dunya, berkhidmat kepada dunia fil layali wal ayyam, pada tiap malam dan pada malam dan siang, wasyuhuri wal awam, pada sepanjang bulan, sepanjang tahun, hatta inqaradal umru kullu fil batali wat taksir, sampai habis umurnya semuanya di dalam kemalasan dan ketidaksempurnaan melaksanakan kewajibannya. Sepanjang malam, sepanjang siang, sepanjang bulan, sepanjang tahun hanya sibuk bi khidmatid dunya, sampai tanpa terasa umur berlalu habis dalam kerugian. Fahadha huwal huzlanul kabir. Ini yang disebut kerugian yang besar, kekecewaan yang besar. Wa minan nasi man qallat syawagiluhum adh-dhahira liwujudi man qamalahum biha, lakin kasurat alaikum fil batini likathrati ma ta'allaka bihim minasy syawagili, wa minhum mughrikuna fit tadbir wal ihtiyar. Ada juga di antara manusia sedikit kesibukannya yang secara lahiriah karena ada orang melakukan tugasnya itu. Ada orang karena ada pekerjaan-pekerjaannya diserahkan kepada orang lain, kepada pembantunya, sehingga dia sebenarnya qallat syawagil, tidak banyak kesibukannya. Lakin kasurat alaiku fil batini, hanya dia ketergantungannya dari segi batin hatinya itu banyak. Lahiriahnya tidak banyak karena ada orang yang membantunya, tapi perhatian di dalam hatinya banyak sekali. Yang ketergantungannya yang berkaitan dengan kesibukannya. Memang bukan dia yang sibuk secara lahiriah, tapi dalam pikirannya yang selalu membuat sibuk memikirkan kesibukannya yang dilaksanakan oleh pembantu-pembantunya. Jadi faminhum mamkrakuna fit tadbir wa ikhtiyar. Nah, di antara mereka ada sudah tenggelam, memusatkan perhatiannya hanya kepada perencanaan sehingga ia sibuk. Wal ihtimami bi umuri man ta'allaka bihim, juga mengurus urusan-urusan yang di mana ia tergantung kepadanya dari orang-orang. La siyama man kana lahu jah
wariyasa wahutta o siyasa. Utamanya orang yang punya jabatan, orang punya kepemimpinan dan punya program-program atau berhubungan dengan politik. Ini yang banyak orang sibuk. Orang punya jabatan kan ada pembantu-pembantunya yang melaksanakannya. Tetapi tidak berhenti dari segi pemikiran dalam hatinya mengurus itu meskipun bukan dia yang melaksanakannya. Berkaitan dengan jabatan, kepemimpinan, ada program-program, kemudian siasa. Siasa itu dari segi politik. Banyak orang. Fahadha bi'atibaril 'ada ba'idun min iqbali ala maulah. Ini berdasarkan dengan kebiasaan yang terjadi itu ba'idun min aqbal. Pasti jauh daripada menghadap menuju kepada Allah. Illa in sabakat lahu sabiqa inayah. Kecuali kalau sudah ditetapkan pada sejak azali yaitu inayahnya Allah, maka bisa fatajurru ila rahmati rabbi wa ridha, maka dapat menghalaunya kepada rahmat Allah dan kepada ridhonya Allah. Maksudnya orang-orang demikian itu tidak banyak, bahkan ba'idun akbal, orang yang sibuk demikian ba'idun akbal, jauh daripada menempuh jalan menuju kepada Allah karena kesibukannya. Kecuali kalau ada orang memang sudah diberikan inayah oleh Allah untuk mendapatkan rahmanya. Karena ada juga orang sibuk, ada orang ada jabatannya, punya jabatan, punya kepemimpinan, tapi dia mendapatkan inayah dari Allah tidak menyebabkan dia melalaikan yaitu ibadahnya kepada Allah. Jadi artinya masih orang baik, punya banyak kesibukan, tapi tidak menyebabkan itu dia melalaikan tugasnya kepada Allah. Walhasil annal khair kullahu bitakhfif min asy-syawag wal ala. Sebagai kesimpulannya bahwa secara keseluruhan kebaikan itu ketika sedikit mengurangi kesibukan dan ketergantungan. Artinya kalau mendapat kebaikan kurangi kesibukan. Dan itu kesibukan pasti tidak ada, pasti ada. Hanya dikurangi. Jangan semuanya diisi dengan kesibukan urusan dunia. Faman tafarraga minhuma fahuwa qaribun minal hadra. Siapa yang mengosongkan diri dari keduanya itu, yakni kepada kesibukan dan ketergantungan, bahwa qaribun minal hadra, maka orang itu dekat kepada Allah, hadra Allah. Wa amma man kasurat syawagilhu wa awaitu fa amruhu ba'id. Ada orang yang banyak kesibukannya, banyak halangannya, maka dia keadaannya akan menjadi jauh dari Allah. Lianna fikratahu mashghulatun bil alaik wal makhatib. Karena pemikirannya yaitu disibukkan dengan halangan-halangan dan rintangan-rintangan. Fa mahma hamma bis sayri jazabatul makhatib ilaiha. Meskipun dia berusaha untuk melakukan perjalanan tapi ditarik oleh halangan al-makhatib itu. Wa baqiya marhunan maha, maka dia tergadai bersama dengan halangan-halangannya itu. Wa allazi asyar, itu akan dijelaskan pada kata hikmah berikutnya. Dia ada dalam bahasa al-makhatib. Al-makhatib itu yang disebut makhatib perangkap. Pemanya ada orang biasa memasang perangkap. Apa saja, mau perangkap burung kah, perangkap binatang-binatang yang berbahaya, dia pasang perangkap. Itu namanya al-makhatib. Nah, ada orang
Diibaratkan orang itu karena kesibukannya kepada dunia, ibaratkan terperangkap sehingga tidak bisa keluar. Itu namanya al-makhatib. Juga al-makhatib juga ada itu mata pancing, kail. Itu juga al-makhatib namanya. Karena itu kalau sudah ikannya sudah menelan itu mata pancing, maka tersangkut tidak bisa keluar. Jadi ada orang demikian karena kesibukannya dunia, ibaratkan sudah dimakan mata pancing, tidak bisa keluar. Kan itu namanya al-makhatib. Jadi meskipun katanya dia mau melakukan perjalanan itu tidak bisa karena jazabatul makhatib, karena ditarik oleh perangkap itu. Nah, ini ada kerjanya dunia. Jadi dunia menjadi mata pancing atau perangkap baginya sehingga tidak bisa melepaskan diri. Karena itu selalu menjadi pemikirannya untuk masyghul bil alaiki wal makhatib. Lalu disebutkan al-fikratu sayrul qalbi fi mayadini al-aghyar. Al-fikra sayrul qalbi fi mayadini al-aghyari. Berpikir adalah petualangan hati dalam medan ciptaan Allah. Saya ulangi, berpikir adalah petualangan atau perjalanan hati dalam medan ciptaan Allah. Al-aghyar jadi banyak. Al-aghyar itu semua makhluk ciptaan Allah disebut al-aghyar. Juga disebut al-akwan. Disebut juga al-mawjudat. Semua ciptaan Allah disebut al-aghyar. Al-aghyar artinya karena berubah-ubah. Ya semua makhluknya ini selain Allah disebut al-aghyar. Disebut alam. Jadi semua selain Allah itu alam semua namanya. Alam. Al-aghyar, al-akwan. Faman la tafarraga lahu la fikrata lahu. Siapa yang tidak ada waktunya kosong, maka dia tidak ada pemikiran baginya, tidak bisa berpikir. Faman la fikrata lahu, dan siapa tidak berpikir, la sayr lahu, tidak bisa melakukan perjalanan. Faman la sayr lahu, siapa yang tidak melakukan perjalanan, la wuslahu, tidak mungkin sampai. Saya ulangi, siapa yang tidak punya waktu yang kosong, maka dia tidak bisa melakukan perenungan, berpikir kepada kebesaran Allah. Dan siapa yang tidak punya pikiran, tidak bisa melakukan perjalanan, tidak memikirkan apa yang akan ditemui pada masa yang akan datang. Kalau orang tidak memikirkan mau kemana, pasti dia tidak berusaha berjalan. Karena tidak memikirkan apa yang akan ditemui, apa yang akan kita jalani, pasti dia tidak berjalan. Nah, semua kalau tidak berjalan pasti tidak akan sampai. Karena dalam orang Arab mengatakan atau dalam mafruḍah dikatakan mansara wasalah. Kalau mau sampai berjalan, karena tidak ada orang sampai kalau tidak berjalan. Jadi fal fikratu fi sayril qalbi hiya sayrul qalbi la hadithur rabb. Jadi berpikir itu, perenungan itu, hiya sayrul qalbi, itu disebut perjalanan hati ila hadratir rabbi, kepada hadrat Allah, kepada hadrat Tuhan. Jadi kapan tidak menggunakan perenungannya, pikirannya, maka itu dikatakan tidak berjalan, tidak akan sampai kepada hadrat Allah. Wa dzalika as-sayr fi mayadin aghyar. Perjalanan itu ada pada medan ciptaan Allah. Apa maksudnya? Bahwa kita disuruh Allah berpikir, memikirkan memikirkan makhluk-makhluknya, tapi jangan memikirkan Allah. Makanya dikatakan fi mayadin, di medan. Apa ciptaan-ciptaan Allah, silakan belajar memikirkan.
Apa saja, jadikan pelajaran semua ciptaan Allah. Pelajari dan amati dan ambil hikmah. Jadi disuruh kita perjalanan itu ada pada medan. Medan itu apa ya? Medan lapangan yang berkaitan dengan al-aghyar. Artinya fi majalis syuri al-aghyar. Dalam medan penyaksian semua cipta-cipta Allah liyastadilla biha ala wujud anwar. Agar dapat mendapatkan petunjuk atas adanya cahaya-cahaya. Adanya cahaya-cahaya Allah. Fahadhi fikratu ahlil hijab. Inilah yang dimaksud pikirannya orang yang masih terhijab. Ini pikirannya orang yang masih dianggap seahlul hijab, yaitu terhijab artinya orang hijab ini masih orang awam, yaitu memikirkan makhluknya, ciptaan-ciptaan Allah untuk sampai menemukan mengenal Allah. Masih dikatakan ahlul hijab, masih terhijab. Jadi memikirkan, mempelajari, mengamati ciptaan-ciptaan Allah yang bisa mengantarkan kenal Allah, kenal pencipta. Wa fikratu ahlus syuhudi sayrul ruhi fi mayadin anwar. Sedangkan pikirannya ahlus syuhud, jadi ada ahlul hijab, orang yang masih terhijab, orang awam. Wa fikr ahlus syuhud, dan pikirannya orang ahlus syuhud, sayrul ruhi, perjalanannya ruh, fi mayadini anwar, pada medan cahaya. Aw sayrul sirri fi mayadin asrar, atau perjalanannya sir pada medan al-asrar. Jadi ada ar-ruh, jadi ada al-qalbu, ada ar-ruh, ada as-sir. Jadi ada perjalanan hati, ada perjalanan ruh, ada perjalanan sir. Perjalanannya hati itu yaitu dikatakan di sini yaitu masih di bidang makhluk, memikirkan makhluk-makhluk Allah. Itu sebentar akan mengantarkan kepada mengenal namanya al-anwar, cahaya-cahaya. Tapi ini cahaya-cahaya tentunya jangan kita membayangkan cahaya seperti cahaya lampu, cahaya matahari, bukan. Yaitu di sana anwar, keyakinan. Nah, itulah kalau perjalanan hati. Kemudian ada perjalanannya orang asyhud, yaitu sayrul ruh, perjalanan ruhnya, di mana dia medannya, tempatnya berjalan, yaitu di tempat al-anwar. Kalau tadi yang pertama dia berjalan untuk mendapatkan cahaya, tapi kalau ar-ruh memang daerah berperjalanannya di tengah-tengah cahaya. Ibaratnya sudah berada di cahaya itu. Kemudian ada juga disebut as-sir. As-sir itu biasa kita artikan rahasia. Sir itu adalah yang relung hati yang terdalam. Lebih halus ruh yang terdalam. Nah, di mana dia berjalan? Fi mayari asrar. Itu di medan rahasia juga. Tentunya kita ini hanya bisa menyebutkan, menggambarkannya, tapi mungkin masih berat untuk kita
berada pada tingkatan itu. Mungkin hanya kita berada pada tingkatan yang pertama. Sayrul qalbi namanya. Hati kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita melihat matahari, melihat gunung, melihat bintang-bintang yang lain yang kita lihat setiap hari. Dengan melihat itu tentu kita mengatakan itu adalah makhluk. Kalau ada makhluk pasti ada khalik penciptanya. Maka kita mengenal Allah. Kalau tidak mungkin ada ini sesuatu kalau tidak ada penciptanya, maka kita mengenal Allah namanya. Tapi masih rendah. Masih rendah. Ada orang yang mengenal ciptanya Allah karena Allah yang memperkenalkan kepadanya. Saya dulu berikan contoh begini. Kalau ada orang mau mengenal seseorang, dia tanya anaknya. Tanya anaknya, siapa nama bapakmu, di mana alamatnya, apa kerjanya. Itu kan melalui anak kita kenal orang tuanya. Atau melalui sahabatnya kita kenal seseorang. Itu biasa. Tapi pengetahuan yang didapatkan oleh orang bertanya pasti masih terbatas. Berbeda. Kalau ada orang menanyakan anaknya yang ditanya orang tuanya, pasti beda kan? Orang tuanya memperkenalkan anaknya pasti lebih luas dibanding dengan mengenal seseorang lewat anaknya. Karena orang tua pasti tahu prosesnya sejak awal, sejak mau kawin diceritakan sampai dia lahir, sampai dia pasti. Jadi ada orang, para waliullah mengenal makhluknya melalui Allah yang memperkenalkan. Itu kan beda. Beda kalau melalui makhluknya kita kenal Allah atau mengenal makhluknya lewat Allah. Itu beda. Nah, ini namanya ahlus syuhud. Wa qala asy-syekh Zarruqi radhiyallahu anhu, Syekh Zarruqi radhiyallahu mengatakan al-fikratu imbi'atul quwwati idrakiyah fi alamil ghaib wasyahadah yudrika haqiqatal asya'i lama hi alaihi. Pemikiran itu adalah bangkitnya potensi mengetahui di dalam alam gaib dan alam syahadah agar mengetahui hakikatnya sesuatu sebagaimana adanya. Saya mau jelaskan sedikit dari ada namanya al-quwwatul idrakiyah. Potensi kekuatan yang bisa mengetahui. Itu namanya al-quwwah, potensi untuk mengetahui. Dan ini hanya diberikan kepada manusia. Binatang tidak diberi. Tidak diberi. Ini meja, ini dinding, tembok, batu-batu, pohon-pohon, itu tidak punya al-quwwah idrakiyah. Hanya manusia saja mempunyai potensi untuk mengetahui. Jadi mereka benda-benda yang lain tidak punya al-quwwah al-idrakiyah namanya. Binatang juga demikian pula tidak mempunyai. Kita berikan contoh, itu kucing sejak dulu sampai sekarang begitu terus. Tidak pernah memikirkan untuk membuat kandangnya sendiri. Sama dengan monyet, kera. Sejak menjadi kera, sejak dulu sampai sekarang, itu tinggalnya di pohon-pohon, tidak pernah memikirkan membuat rumah kalau hujan. Ya ada. Pada lamanya itu. Lamanya dia menjadi monyet. Kenapa tidak buat sarang? Biar hujan. Sehingga ada katanya itu monyet, kalau belum hujan nanti katanya sebentar kita buat rumah. Tapi begitu hujan berlarian, berlompat. Itu namanya tidak ada quwwah idrakiyah namanya. Sehingga tidak pernah ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Beda dengan manusia. Manusia berkembang. Dari
masa primitif menjadi berkembang, itu mencapai kemajuan. Tapi binatang itu tidak begitu terus sampai sejak diciptakan sampai sekarang. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Itu namanya manusia mempunyai nama al-quwwatul idrakiyah, potensi untuk mengetahui. Jadi pemikiran itu katanya terdorongnya, bangkitnya kekuatan mengetahui, baik dalam alam gaib maupun alam syahadah, untuk mengetahui hakikatnya sesuatu sebagaimana adanya. Jadi dengan berpikir itu seorang bisa mengetahui hakikat sebagaimana adanya sesuatu itu, baik dari alam gaib maupun alam syahadah. Alam gaib, alam syahadah yang disaksikan. Kalau melalui perenungan pemikiran. Jadi faman wajada dzalika fa huwa arifun. Jadi siapa yang menemukan itu, dia sudah mampu menemukan lewat potensi idrakiya nama tadi, maka dia orang dikatakan arif. Maka dia dikatakan arifun, orang yang mengenal hakikat, mengetahui hakikat sesuatu, berarti itu namanya orang mengenal. Wa qila innama abbara asy-syekh bil aghyari wa hiyal makhluqat. Dikatakan di sini syekh menggunakan kata al-aghyar, yang dimaksud aghyar ya al-makhluqat, semua makhluk. Di qauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi SAW, wa qad ra'a qauman yatafakkarun. Dia Nabi menemukan, pernah melihat satu kaum melakukan pemikiran. Faqala lahum, lalu Nabi berkata kepada mereka, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khaliqi fa innakum la taqdiruna Allah haqqa qadri. Jadi ada Nabi menemukan sekelompok yang saling, kalau kita sekarang itu berdiskusi, melakukan pemikirannya. Jadi ada semacam diskusi, mereka mengeluarkan pendapat-pendapatnya lewat pemikiran-pemikiran mereka. Lalu Nabi mengatakan, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah tentang makhluknya Allah. Wala tatafakkaru fil khaliqi, jangan kau berpikir tentang pencipta. Jadi Nabi mengarahkan, silakan berpikir, memikirkan, mempelajari, mengamati makhluk-makhluk Allah. Jangan sama sekali masuk untuk memikirkan zatnya Allah. Jangan sama sekali. Kenapa fa'innakum la taqdiruna Allah al-haq? Karena kamu tidak mampu mencapai, tidak mampu mengetahui apa hakikat Allah. Tidak bisa. Jadi tidak boleh kita bertanya kenapa, bagaimana, di mana. Itu tidak boleh. Kalau terbawa oleh pemikiran itu harus dihentikan. Bagaimana itu Allah? Kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan yang dikerjakan saja oleh Allah tidak boleh kita pertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya, tidak boleh ditanya, kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah melakukan ini? Tidak boleh. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah manusia akan ditanya, mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Kenapa? Umpamanya sekarang kita melihat, kenapa Allah tidak memenangkan orang Palestina? Ya itu kan? Kenapa? Mana bantuan? Tidak boleh. Karena sesuatu itu Allah sudah menetapkan sejak azali, sejak awal. Tetapi Allah ada janjinya bahwa akan memenangkan orang Islam, akan yarisunal Allah akan memberikan, mewarisi bumi ini bagi orang yang mukmin. Tapi kapan itu ya terserah kepada Allah. Jadi kita kenapa saya sudah lama berdoa, kenapa belum, tidak boleh. Hanya disuruh kita berdoa terus. Dulu kita pernah jelaskan bahwa doanya Nabi Musa untuk dihancurkan Fir'aun
nanti terjadi 40 tahun sesudah berdoanya. 40 tahun. Apa Allahumma usdud apa ayatnya itu. Jadi Nabi Musa mendoakan supaya dibinasakan Fir'aun. Nanti 40 tahun sesudah itu baru diterima. Baru diterima. Kada uji da'watukuma. Itu setelah Allah menerima doanya, dia sampaikan kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa, kada uji da'watukuma. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la yu'minun. Kada uji da'watukuma, doa keduamu sudah diterima. Kenapa dikatakan Allah doamu kedua? Karena ada Nabi Harun yang berdoa hanya Nabi Musa. Tapi kenapa Allah mengatakan doa keduamu diterima? Padahal Nabi Harun tidak berdoa. Yang berdoa hanya Nabi Musa. Itu maksudnya bahwa ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Jadi kalau di hari yang memimpin doa, kita tidak usah berdoa. Kalau doanya itu yang berdoa bagus. Cukup mengaminkan saja. Karena kapan diterima yang berdoa, maka semua yang amin juga diterima. Itu kada ujiban da'watukum. Tetapi jangan selalu minta kenapa terlambat. Jangan. Urusan kita berdoa, urusan menerima, urusannya Allah SWT. Summa qala innama naha alaysa ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fa'inna sabra wa taqaddama sallallahu qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatika kama nawwarta awda bin syamsika bana bada ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma fil akhirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.